Coach, komentar dong Prancis ya. Ya parah. Gue nonton Prancis itu di kualifikasi juga sama Belanda. Belanda kalah 2 kali, 3-2-1 sama 3-0. Itu yang ngegendong Mbappe itu. Bener-bener yang gendong Mbappe. Nggak ada Mbappe ini tenggelam ini tim. Oke. Dan di Piala Dunia pun demikian. Digendong sama Mbappe. Mbappe lagi jelek. Dembele sangat jelek. Dicobalah Marcus Thuram. Kemarin Barcola yang main. Ya gitu-gitu aja. Pada saat Mbappe nggak perform, walaupun dia ada di lapangan, dia tidak perform. Ini tim biasa banget. Hanya hebat di atas kertas, murni di atas kertas. Pemainnya gila coach. Iya, tapi nggak perlu yang ada ditakutin sama Perancis ini. Ini kembali lagi ke pelatihnya. Terlalu ya udah main aja, dribbling aja sono, kayak gitu. Itu di tim kayak Pep Klopp nggak akan terjadi. Tapi di Perancis itu di Milan di bawah Pioli ya. Tapi Milan ke depan harusnya lebih bagus. Ya. Jadi kembali peran pelatih di Euro ini sangat kelihatan peran pelatih. Pelatih itu agak diremehkan kan. Gaji pelatih berapa sih? Ya. Kuman itu cuma dapat 2 juta. Di Barca itu ya Barca itu dapat hampir 10 kali atau 7-8 juta. 3-4 kali lipat lah minimal lebih besar. Dan semua pelatih begitu. Pelatih yang pegang timnas itu gajinya kecil rata-rata. Hanya cuma untuk kebanggaan kali ya. Iya. Atau kalau pas nggak ada job aja. Ada job aja. Kan rata-rata yang jobless yang kalau pelatih yang bagus punya job bagus di klub nggak mau ngelatih timnas. Iya, nggak usah jauh. Kayak Slot sama Ten Hag, mana mau ngelatih timnas? Ya, Ten Hag aja berapa? Ya minimal 6-7-8 juta dapat lah setahun. Iya kan? Masih jauh lebih gede daripada 2 juta. Euro pula, bukan pounds. Ini agak nyimpang ya Anda untuk lihat ya. Saya kalau ngelihat pemain, kalau Prancis main saya ngitung kulit putihnya berapa tuh yang benar-benar berdarah Prancis. Cuman 3 loh, cuman Rabiot, Griezmann sama Theo Hernandez. Theo Hernandez itu jangan-jangan ada darah hitam juga. Saya nggak tahu ada Theo Hernandez. Selisihnya hitam semua. Yang darahnya pasti bukan darah Prancis dan itulah yang kekuatan Prancis dan tidak ada isu naturalisasi apa gitu. Saya pikir yang pemain-pemain berkulit hitam ini memang mungkin karena apa sih membuat mereka naturalisasi juga kita nggak tahu. Bukan naturalisasi, mereka udah lahir di sana. Lahir di sana aja kan? Atau besar bukan di sana. Bukan darah. Nggak ada darah. Iyalah. Saya bingung banget apa pelatih, apa kipernya pun berkulit hitam, ya. Kita lihat ya. Mainyo. Ya. Nih, yang kulit putih. Rabiot. Hernandez, Rabiot. Griezmann. Yang lawan Poland, Griezmann nggak main. Jadi cuma 2. 9 orang loh. 9 orang, ya. Kiper Mainyo, belakang Kunde, Upamecano, Saliba. Mix dan keturunan Afrika. Kante, Tchouaméni, keturunan Afrika. Dembele, Mbappe, Barcola. Udah nggak ada putih, 2 doang. No issue. No issue. Saya masih ingat ya, pemain-pemain Indonesia naturalisasi. Kalau nyanyi lagu Indonesia Raya bisa. Iya. Pemain Prancis ada yang nggak bisa. Masih ingat Christian Karembou ya? Nggak bisa. Iya, betul. Sekarang juga ada yang nggak bisa. Ada nggak bisa? Iya. No issue. Udahlah. Jadi yang ngomong masalah menggugat naturalisasi, come on, ini udah berubah. Apalagi saya tadi ngomong dengan Jackson Thiago. Dia nangis coach ngelihat Tom Hai ya, waktu ngegolin itu wow. Ya. Ekspresinya itu emosional kan? Emosionalnya itu bukan pemain yang mungkin apakah karena dibayar atau di sana nggak laku, enggak. Ya. Memang wah menunjukkan Indonesianya. Merasakan emosi. Ya. Bukan karena lututnya terbuka gara-gara itu gara-gara lu tuh yang nonton lapor sih. Kok gara-gara gue? Gue cuma foto doang. Tapi kemarin Tom Hai benar-benar emosional itu. Iya. Kita merasakan ya. Iya. Indonesia banget. Ya betul. Dan gue juga masih nggak ngerti kenapa dipermasalahkan. Iya. Saya kenapa mereka mempermasalahkannya? Iya kan nggak tahu. Ada tiba-tiba muncul ya kan. Dan gue sih selalu memegang prinsip. Ya semua orang punya hak untuk bicara ya, prinsip demokrasi ya. Beda pendapat. Kan semua tergantung kita menanggapinya gimana. Betul. Kalau lu mau ngomong apa aja bebas kok, silakan. Tapi gue cuekin. Gue nggak mau tanggepin. Itu gue dong. Iya dong. Gue dengar rate lo makin tinggi tuh gara-gara ada konflik ini.
Lumayan. Mungkin, lumayan. Kok mungkin? Engagement naik, artinya rate naik. Rate naik. Koji. Luar biasa. Oke, Spanyol oke ya? Spanyol oke. Walaupun tidak sebaik dulu. Tidak sebaik dulu oke. Ya. Masih oke bermain as a team, tidak tergantung 1, 2, 3 pemain. Dan bocah SMA ini luar biasa. Lamine Yamal masih sekolah loh dia. Oh iya, Dia masih masih online sekolah. Bahkan dia nggak tahu, gue nggak tahu karena gue sibuk dengan sepak bola. Gue nggak tahu gue naik kelas atau enggak. Gitu ngomongnya. Lamine Yamal. Iya, Lamine Yamal. Dia keturunan Arab Tapi juga luar ya? biasa. Turki ya? Maroko Ya. Maroko. Ini pemain Madrid dengan coach? Apa? Lamine Yamal Madrid atau Barca? Barca. La Masia. Saya lihat loh pemain Madrid itu gila ya. Iya. Oh, kita lihat dengan masuknya Mbappe, ada Vini, ada Rodrigo, ada Rodri, ada si Bellingham. Iya. Ya, ada Tapi siapa nggak ada lagi? Kroos Endrick. lagi. Ya, Kroos tidak ada. Iya. Ada Guler. Tapi Kamavinganya lumayan mulai bagus lah ya. Ya nggak konsisten sih. Iya. Itu yang penting. Yang Lompat nih, apakah Real Madrid akan menjadi kekuatan yang menakutkan tahun depan di Eropa? Enggak. Wah, pokoknya gila coach. Enggak. Tim yang menakutkan itu kalau punya lini tengah yang menakutkan. Dan Madrid nggak punya lini depan menakutkan, I agree. Ya. Lini tengah nggak menakutkan. Kan masih punya waktu untuk merekod. Pengganti Toni Kroos lah. Emang siapa yang bisa gantiin Toni Kroos? Siapa I know. yang bisa gantiin Modric? Modric sudah 39 loh. Siapa yang bisa? Oh ya, 2 ya mereka bermasalah ya. Iya. Kroos sudah pensiun. Modric katanya perpanjang setahun, tapi pun nggak mungkin main 90 menit. Iya. Jadi Sekarang ini udah berat. emang nggak ada pemain. Paling level di bawah itu ya levelnya Odegaard, Bruno Fernandes, Ya. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne Juga udah mulai tua juga. 32. Ya. Nggak mungkin juga ke Madrid kan. Bruno ya nggak yakin ya, gua mau ya Madrid harus rekrut pemain yang Oke. kreatif untuk jangka panjang. Gue sih nggak yakin. Oke. Tapi kita lihat aja ya. Ya. Ya, pasti fansnya Madrid dasar kucing nggak suka dengan Betul. Ancelotti. Betul. Miskin taktik tapi juara. Ya, betul. Portugal coach, gimana peluangnya? Portugal untuk gue salah satu tim yang favorit. Ya. Tapi permainan juga nggak convincing. Ya. Sama sekali nggak. Walaupun gue bilang Ronaldo itu bisa menerima peran barunya, yaitu sebagai real striker. Jadi dia nggak perlu untuk ke transisi cepat, nggak perlu ngepres kiri kanan. Dia nunggu aja ya. Dia nunggu aja, nunggu umpan dan kontribusinya lumayan ada. Ya. Nggak hebat tapi lumayan lah, kasih assist dan lain-lain. Nah ini sebenarnya yang dibutuhkan. Ya. Tapi gue dengar tadi gue nggak nonton match terakhir. Dia marah-marah katanya, dikeluarin. Iya kemarin. Itu penyakitnya dia tuh. Ya, itu harusnya dia seumur gini harusnya dia menunjukkan Lebih wise, bahwa ya. I mean lu udah lolos loh. Ya. Bukan lolos saja, pasti juara grup. Yang main ini juga cadangan semua, hanya lu yang jadi pemain inti. Sama Tapi dia Ronaldo coach. Ingat nggak kasus waktu dia marah dengan pelatihnya karena disuruh kalah atau disuruh bermain biasa aja? Bagi dia, a game is a game. Iya. Untuk dia, walaupun mungkin Portugal sudah lolos, betul, untuk dia tetap harus perform. Dia harus mikirin pemain-pemain lainnya dong. Bahwa pemain yang dicadangin layak diberi jam terbang juga dong. Nah kenapa dia harus marah-marah? Untuk gue nggak make sense. Ya. Kecuali lu mikirin diri lu sendiri. Emang yang mau menang dia doang kan nggak? Ya. Nah buktinya ada dia kalah juga kok. Ada dia nggak bisa cetak gol juga. Ada isu kemarin Cancelo sama Bruno tidak terlalu gimana gitu dengan Ronaldo ya. Walaupun pada saat Ronaldo ngasih assist ke Bruno itu mereka berpelukan. Yeah. Katanya Cancelo yang paling menentang gitu. Berbeda sekali dengan perannya Messi di Argentina ya coach ya. Di mana seluruh pemain yang lain menghargai dia. Ya kecuali Garnacho. Kalau kecuali Garnacho karena pemuji ya. Ronaldo. Nekat banget itu. Dia mentato Ronaldo loh. Ya. Makanya feeling gue selama Messi ada di dalam, Garnacho nggak akan main. Tapi lu sempat meragukan, sekarang udah mulai siapa? Garnacho ya. Enggak, gue masih meragukan. Iya. Jujur. Oh ya? Gue masih meragukan kapasitas dia. Iya. Gue menghargai. Untuk bermain penuh loh. Iya, gue menghargai etos kerjanya. Etos kerja gila coach. Tapi kualitas dia, visi dia gue ragukan. Ya. Gue gini, untuk gue itu kan MU tim top notch, tim papan atas. Walaupun berapa tahun terseok, tapi tetap tim papan atas. Ya.
apakah dia bisa mengangkat MU ke level berikutnya, ke level tiap tahun bersaing untuk menjadi juara? Ya tergantung yang lain. Nggak harus jadi juara, tapi Ya, tergantung yang lain. Gue setuju. Cuman gue nggak lihat dia bisa memberi kontribusi itu. Ya, tapi di game-game terakhir di mana MU terpuruk itu dia game changing banget. Iya, saya pikir ya. karena etos kerjanya. Ya. Nah, kalau semua punya Itu etos, bro, yang MU nggak punya pemain hebat tapi nggak punya etos. nggak punya etos, betul. That's what we need. Ya, nah ini masuk season baru, harusnya yang Deadwood ini dibuang semua kan? Deadwood iyalah. Masukin pemain yang Termasuk benar-benar Rashford males, Martial males. Deadwood ini harus diganti dengan pemain yang mau berkorban untuk MU. Ya. Kalau itu punya dan ini gosip media ya, katanya Chiesa mau dibarter sama Greenwood. Dengan Greenwood, Ya. ya. Asumsi dia datang, Chiesa datang. Ya. Ya sayap kanan buat Chiesa itu kalau bilang. Dan gue pikir oke lah. Jadi saya baca adalah satu kolumnis juga yang dibutuhkan MU tim penyerangnya yang muda semua depan nih coach. Iya kan? Ada berapa di depan-depan itu? Hoylund, Diallo sama Garnacho. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah striker senior. Iya. Ya kan kayak dulu kedatangan siapa ya? Ibrahimovic lah. Ya, jadi saya pikir yang begitu-begitu tuh yang diperlukan. Jangan lagi yang lebih muda dari Hoylund dong. Iya. Ya, jadi kalau datangnya Chiesa segala macam siapapun dia ya. Chiesa masih oke lah. di usia segini mah oke. Iya. Yang bisa membimbing ya. Nah, sekarang tergantung Rashford ini pindah atau enggak? I don't care lah. Enggak banyak juga pengaruhnya kok sekarang. Enggak, justru dia harus pindah biar menurut saya ya punya duit untuk beli lagi. Dan dia juga mungkin lebih berkembang juga di klub lain ya. Iya. Karena dia kayaknya udah stuck, udah jenuh lah kasarnya. Udah jenuh. Udah terlalu lama juga dia di sana lah. Ya. Dan Rashford 2 tahun lalu dengan setahun lalu beda banget loh. Ya. Beda banget, betul. Beda banget. Oke Coach, kita lihat apa 16 besar ya Piala Eropa dan kita mulai mengutak-atik. Tolong apa bagannya untuk bagaimana kita melihat. Yang pertama, Swiss Italia, Coach. Gue kok cenderung Swiss ya. Swiss Italia, oke. Walaupun Italia main cukup bagus ya, cuman sangat tidak konsisten. Oke. Jerman, Denmark? Di bawah? Jerman. Ini Belgia Perancis. Oh, Belgia Perancis. Denmark itu di itu tuh, nih ya. yang di bawah. Itu kemudian Jerman. Kita lihat juga Spanyol melawan Georgia. Spanyol lah ya. Spanyol, ya. Kemudian Portugal melawan Slovenia. Portugal lah. Ya, kemudian lagi Prancis Belgia. Ini 2 Deadwood ini. Tapi gua harap sih Belgia ya, tapi feeling gue sih Prancis. Prancis masih kualitasnya dan lebih punya mentality. Iya. Ya. Walaupun Belgia selalu dikatakan sebagai ranking 1, ranking 2 dunia ya. Iya. Dan tapi Belgia sama Prancis sekarang udah berubah. Golden Boy-nya udah lewat juga ya, Udah lewat semua. Ya. Kemudian kita lihat juga Romania Belanda lah, gak usah lu jawab lah, gue udah tahu. Ya. Austria Turki seru nih bro. Austria lah tetap. Tapi lihat Turki tuh penuh kejutan loh. Turki ketemu siapa itu kemarin dibantai 3-0, jelek banget mainnya. Kemarin itu mereka juga menang karena Ceko 10 orang kan. 10 orang dari menit 26 loh. Ya. Menit 10 orang dan Ceko bisa cetak gol. 1-1. Sampai injury time baru mereka bisa menang 2-1. Jadi Turki itu nggak sehebat yang orang pikir. Oke. Dan untuk gue sih tetap Austria. Bro. Karena faktor rangniknya ya. Karena identitasnya ada. Kecuali Austria dapat 20 peluang nggak gol-gol karena depannya bapuk, tiba-tiba Turki dapat 1-2 counter efektif. Bisa jadi. Dengan ada bisa aja. Tapi secara di atas kertas sih harusnya dari permainan lah. Harusnya Austria. Kalau dari kualitas pemain mungkin sama aja nih ya. Iya, 11-12. 11-12. Oke Coach, apa topik terakhir saya mau angkat tentang Inggris nggak dibahas? Inggris perlu dibahas. Inggris gue bilang itu Inggris Slovakia iyalah. Ya, pastilah. Slovakia lah. Nggak, oke, gue puter. Gue harap Slovakia, tapi feeling gue sih Inggris. Agak berbeda. Udah mulai mendua dia Coach. Seru aja kalau Slovakia yang lolos. Itu kan jadi kuda hitam yang gila ya. Slovakia, Slovenia, Austria, Georgia gila tuh.